Akhirnya setelah sekian lama gue bakal vlog kembali di bulan Oktober ini ya. Bulan baru dengan harapan baru. Ya, ini udah lama banget gak dipakai motornya. Bensinnya habis, bre. Halah. Kayaknya gue bakal ngisi mobile dulu ya, ke pom mobile dulu. Aduh, ini nggak enak lagi HP-nya. Ntar gue mindahin HP dulu ke depan. Oh, ini kotor banget motor, bener. Udah lama nggak dipakai, motor kotor, bensin habis, lengkap bener. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oh, ada bocil-bocil di sini. Adek. Ya, buat teman-teman yang nanyain ya, apa namanya, jalan di sini jembatan udah mau beres. Aduh. Dan tuh udah mau beres, bre. Udah diaspal juga di sini ya. Mungkin tinggal beberapa hari atau beberapa minggu atau mungkin 1 bulanan lagi jalan jembatan Parungsari bakal beres, teman-teman. Sebelum gua riding, gua bakal ke kanan ya. Bakal ngisi bensin dulu. Padahal udah jelas-jelas di depan ada pom bensin ya. Tapi tidak memilih yang itu. Karena tahu sendiri lah. Semoga di kota gua mobile belum ini ya, belum naik. Katanya sih ada yang udah naik 14.000. Semoga aja di sini masih 12.000 gitu. Karena gua cuman bakal ngisi gocap, anjir. Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap baik-baik aja biar selalu bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala lah ya, intinya gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini gua bakal nge-share sesuatu dimana kalau pasti banyak dari kita yang pengen beli Yamaha R25. Gila BMW. Gua lebih pengen BMW sih, anjay. Dan pasti banyak di antara kita yang pastinya punya impian, cita-cita apa yang ini ya, keren. Gak tahu siapa. Ya pokoknya pasti dari kita itu banyak yang memiliki impian ya. Kayak misalnya motor impian, rumah impian dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalnya kita pengen beli Yamaha R25 contohnya ya kan, ada 2 hal yang harus kalian lakukan, teman-teman. Yang pertama kewajiban, yang kedua itu keyakinan. Nah, di sini banyak banget ayat sebenarnya ya kan, tapi bakal gua ringkas aja dan yang paling pentingnya. Jadi untuk kewajiban sendiri itu ada 2. Yang pertama itu optimis dan ikhtiar. Jadi kita harus melakukan itu wajib dan sudah tertera ayatnya, teman-teman. Jadi kenapa kita harus optimis? Optimis itu kan prasangka kita ya, prasangka kita, pikiran kita, bahwa kita tuh harus berpikir positif, teman-teman. Misalnya kita pengen beli Yamaha R25, kita harus optimis bahwa someday, suatu saat nanti, entah itu mungkin bulan depan, entah mungkin tahun depan atau tahun ini, itu kita bisa beli Yamaha R25. Nah, optimis sendiri ada ayatnya sebetulnya. Allah tergantung prasangka hambaku, katanya kan. Jadi dimana kalau misalnya di Al-Quran itu ya, prasangka kita itu juga ikut serta dalam menentukan perwujudan, teman-teman, dalam menentukan suatu hal. Dimana kalau misalnya kita udah optimis, ya insya Allah. Karena kalau misalnya kita sebutin kita dalam hati atau enggak, atau kita dalam ucapan, namanya ucapan ya, mau itu dalam lisan ataupun dalam hati, itu tetap jadi doa, teman-teman. Alhasil ketika kita sering optimis, itu tuh bisa jadi doa buat kita.
Entah mungkin ketika kita lagi berdoa, Bismillah ya Allah pengen nyamar 25 tahun ini, sering-sering doa itu kan, atau bulan ini banyak malaikat yang mengaminkan, nanti Allah kabulkan gitu teman-teman. Nah itu untuk bab optimis ya. Jadi kalian jangan sampai mikir ya, aduh gue pengen R25 tapi terlalu mahal gitu kan, uang dari mana gitu, misalnya kayak gitu kan. Jadi jangan cepat nyerah, jangan berputus asa dahulu, optimis aja dulu teman-teman. Nah setelah optimis, kita diwajibkan untuk berikhtiar. Ikhtiar di sini kalau misalnya kalian udah kerja, kalian harus pinter-pinter nabung, banyakin tuh menyisihkan ya kan, nyisihin uang. Misalnya setiap gajian itu 1 juta, setiap gajian itu berapa ribu, berapa ratus ribu. Nah dari situ kalau misalnya kalian berwirausaha, semangat ya kan, makin sungguh-sungguh, makin semangat lagi dalam berniaga mungkin, atau berwirausahanya banyakin. Mungkin kalian harus berangkat pagi, pulang lebih malam lagi buat ngumpulin uangnya. Dan kalau misalnya kalian masih sekolah, kalian belajar yang bener dulu. Siapa tahu kan setelah optimis kalian belajar yang bener nih, bikin bangga orang tua, jadi bisa gampang gitu ngasih apa yang kalian mau teman-teman gitu. Sebelum lanjut kita bakal ngisi bensin dulu. Aduh si teteh sapu sip. Punten 50 teh. Oh naik ke 400 nya teh. Siap. Tapi ayeuna mah tekedah di atas Pertamina teh. Itu oke sih. Oh. Kami di Etana masih di atas Pertamina. Oh. Di dia harga normal 14.000. Oh. Palihan Pataruman mah khusus di dia 13. Mohon. Oh, siap. Di daerah Banjar mah. Kami di Ciamis mah seueur. Oh, di Ciamis seueur. Ciamis, Ranca, Lumbung, Cimari. Siap Itu teh. ada di kami promo. Oh, sami promo. Itu Oh, Pami Banjarsari mantep. Oh, pas itu Abi pernah sih teh. Pas pertama naik nih. 17 asana. Heeh. Siap. di dia teh Kampung Horteh pernah harga tingginya teh 17. Oh. Antara 16 salapannya. Mohon. Tinggi pisan terus Nurun deui nya. Oh. Dugi ka 12.500. Mohon. Oh, berarti ya teh nuju promo teh. Jadi promo di dia teh. Jadi parkirannya lumayan lah. Mohon atuh siap. Sarebudak kanggo parkir. Mohon pan. Aduh, hatur nuhun deh. Siap Ya, ya. bismillah. Balik ka mana tuh? Teras kaca amis. Mohon. Ya, mangga teh. Mohon. Bismillah, lanjut. Oh, jadi kenapa harganya 12.900 sekarang naik ya? 490. Kalau kemarin kan 12.500. Nah, jadi itu masih promo, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalnya dia ada daerahnya ada mobile Indo Station dan harganya di bawah Pertamina, itu lagi promo. Promonya alhamdulillah ngebantu banget sih. Nggak kayak yang no anjir, kagak ada promo ya kan. Katanya pengen program jadi pertama dipakai, tapi malah dinaikin, ya begitulah. Ya. Lanjut ya teman-teman. Oh iya, jadi buat teman-teman yang belum pernah nyobain mobile Indo Station, cobalah anjay. Karena itu emang apa ya? Stasiun bahan bakar, stasiun minyak ya, dari luar negeri. Jadi swasta lah, atau mungkin kayak impor ya kan. Kayak impor dari luar kerjasama sama perusahaan Indonesia mungkin, atau buka cabang atau gimana, gua nggak ngerti juga. Tapi setelah dicari asal muasal mobile Indo Station itu dari luar gitu. Lebih enak sih, lebih enteng. Supra gua juga pakai itu sih teman-teman. Nah. Ya jadi lanjut lagi, tadi udah sampai mana? Udah sampai ikhtiar ya. Nah jadi buat teman-teman kan ketiga itu ya, entah itu kalian lagi kerja, kalian lagi usaha, kalian sekolah, itu harus benar-benar ikhtiarnya ya kan. Ikhtiar itu dalam bentuk bukan bekerja sih, usaha lah. Intinya ikhtiar tuh berusaha. Nah setelah optimis ikhtiar dilakukan,
Ada satu lagi nih keyakinan, yaitu iman atau tawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala atau pada Tuhan kalian lah masing-masing. Takutnya kan banyak dari teman-teman yang mungkin ada beberapa yang berbeda agama, berbeda keyakinan, ya kan? Jadi tetap aja sih babnya itu sama aja, optimis, ikhtiar, tawakal gitu. Jadi untuk tawakal ini, kenapa kalian harus melakukan tawakal? Karena memang pada hakikatnya kita sebagai manusia, sebagai insan, sebagai makhluk ya, kita harus terus bergantung pada Sang Pencipta kita. Yaitu kalau misalnya di agama gua, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya di agama lain juga nyebutnya Allah ya. Mungkin beda pelafalan atau beda kalimat, beda kata atau gimana, lupa gua. Nah, jadi begitu teman-teman. Babnya itu berserah diri gimana maksudnya? Jadi ketika kita udah optimis dan ikhtiar, kita harus berserah diri, pasrahkan semuanya, hasilnya kepada Sang Pencipta. Karena sebaik-baiknya rencana kita manusia, tetap lebih baik rencana Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, gitu. Karena memang mungkin ya kita belum dikasih R25 sekarang, itu karena mungkin kita belum siap buat menerimanya, belum siap buat servisnya, belum siap buat ngurusnya, belum siap buat makainya gitu. Mungkin suatu saat kita siapnya, atau mungkin udah ada yang dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik dibanding yang R25. Bisa aja kalian mintanya gue pengennya R25, ternyata tahun depan atau tahun ini kalian malah beli JTEC 25R kan, ada rezekinya gitu ya, siapa yang tahu teman-teman. Jadi kalian harus perbaiki nih, paling harus diperbaiki itu tentang bab tawakal, karena banyak dari kita yang melupakan bab ini. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita masih menyatukan antara optimis, ikhtiar, dan tawakal itu menjadi satu, yang mana seharusnya bab tawakal itu berbeda teman-teman, karena itu keyakinan, nggak bisa disangkut pautkan dengan kewajiban. Jadi kalau misalnya kalian ngingetin ini, pasti banyak dari kalian, banyak dari kita yang bilang, kalau misalnya kita diingetin, lu tuh harus berserah diri sama Allah, serahin aja semua hasilnya ke Allah, pasrahkan aja. Nah, pasti kalau orang-orang yang nyatuin antara optimis, ikhtiar, tawakal, pasti jawabnya tuh kayak meragukan. Di mana bisa disebutkan ragu? Di saat mereka tuh bilang kayak, tapi kan kita sebagai manusia harus berusaha. Nah, disitulah tingkat gimana ya gue bilangnya, di situ kesalahannya sih, letak kesalahannya, dimana sebetulnya ikhtiar dan tawakal itu tidak bisa disatukan, itu harus dipisah teman-teman. Oh iya, gue ingetin juga ke kalian nih ya, kita sebagai manusia, kalian pasti punya Tuhan lah. Di Indonesia mana yang nggak punya agama kan? Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya kesusahan, atau lagi seneng, atau lagi butuh sesuatu, atau lagi bahagia akan sesuatu, jangan pernah lupa libatkan Tuhan kita teman-teman. Karena kalau misalnya kita udah lupa, itu masalah besar sih. Siapa lagi yang bisa nolong kita selain Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita masing-masing ya teman-teman? Siapa lagi yang bisa nolong kita kalau misalnya kita ada dalam masalah yang gede banget menurut kita, ya kan? Siapa lagi yang bisa nolong kita kalau misalnya kita kekurangan air? Karena pada hakikatnya, pada ayatnya juga, kalian bisa lihat nih di Quran surat Al-Mulk ayat terakhir, itu tuh pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan iman, bukan logika ataupun dan sebagainya lah. Dimana, wih keren, ada bilet. Dimana Al-Mulk ayat terakhir itu atau ayat 30 bunyinya tuh kayak gini, kalau misalnya sumur-sumur kalian kering atau sumber air kalian kering, siapa yang mendatangkan air yang mengalir kepada kita gitu? Siapa lagi ya kan? Intinya kita harus tetap bergantung, kita harus tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala
biar hidup kita aman. Itu sih nasihat paling penting dari gua buat kita semua, khususnya diri gua sendiri juga sih. Jadi reminder for us, khususnya buat gua sendiri. Tapi banyak Astrea dari tadi ya, keren deh. Padahal mah pakai Supra vlognya anjir. Nah, jadi buat teman-teman yang emang lagi pengen Yamaha R25, jangan lupa ya untuk yakin bahwa suatu saat nanti kalian pasti bakal punya. Dan jangan lupa tetap berusaha. Setelah yakin dan berusaha, kalian harus berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semua hasilnya, karena rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana manusia. Itu ya, mungkin gitu aja sih untuk video gua kali ini ya. Untuk sharingnya mungkin gitu aja. Lanjut gua bakal riding aja sih, karena udah lama banget ya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua, Wididi HD, pamit undur diri. Oh iya, kalau misal kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, ke keluarga, ke saudara, dan ke orang yang kalian kenal gitu. Gua Wididi HD pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Wede. Ada cewek-cewek coy lagi lari. Itu kalau nggak salah SMP Cisaga. Yang voli-voli tuh apa, latihan fisiknya pada ekstrim aja. Tapi pada jadi sih, keren lah pokoknya.